Dan akuntansi syariah 6B akan mempresentasikan tentang perencanaan daerah. Kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Syafitri Nur Aini, NIM 19505153, ada Hanik Sofiana, NIM belakang 67, dan juga ada saya sendiri Muhammad Arif Detuah, NIM belakang 74. Perencanaan daerah, di sini kami akan menyongsong 6 subbab, yaitu nantinya ada penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah, ada kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKBD ya, penyiapan raperda APBD, dan juga penetapan APBD, di mana masing-masing tersebut akan saling berhubungan dan juga saling keterikatan antara satu sama lain. Oke, kita lanjut ke konsep dulu, di mana ya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut APBD itu disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Pada APBD, pemerintahan daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran yang harus dilaksanakan selama 1 tahun periode anggaran. Seperti itu. Nah, gunanya apa sih perencanaan dalam APBD ini? Perencanaan dalam APBD itu sangat penting dikarenakan agar terhindar dari kesalahan, terhindar dari pemborosan, dan juga terhindar dari penyelewengan yang merugikan negara. Makanya disusunlah perencanaan APBD. Baik, untuk selanjutnya ada materi penyusunan rencana kerja pemerintah yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Nur Aini, NIM 1950510053. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah. Nah, penyusunan anggaran dan belanja daerah itu bisa disingkat sebagai APBD. Pada dasarnya, perencanaan ini tuh sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Mengenai program kegiatan ini itu dilaksanakannya bila mana ini dilihat dari perspektif waktunya. Nah, dalam perspektif waktunya, ini tuh dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah rencana kerja panjang daerah yang disingkat sebagai RPJPD. Yang kedua ada rencana jangka menengah daerah yang disingkat sebagai RPJMD. Yang terakhir ada rencana kerja pemerintahan daerah yang disingkat sebagai RKPD. Nah, di sini RPJPD itu merupakan rencana pemerintahan daerah guna untuk periode 20 tahun. Sedangkan RPJMD itu merupakan perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Lalu untuk RKPD itu merupakan perencanaan tahunan daerah. Lalu ada penyusunan. Ada diagram alur perencanaan dan penyusunan APBD yang dilihat sebagaimana di gambar ini ya. Ada proses penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APDB. Lalu ada juga tentang kebijakan umum APBD, yang mana dalam di sini APBD itu disebut dengan KUA, yaitu dokumentasi yang membuat kebijakan bidang pendapatan belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarkan untuk periode 1 tahun. Lalu ada juga proses penyusunan KUA itu sendiri yang didasari dari 4 proses. Yang pertama itu ada kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rencana kebijakan umum APBD atau yang disingkat sebagai RKUA. Yang kedua ada penyusunan RKUA berpedoman pada penyusunan APBD, yaitu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Nah, sebagaimana contoh untuk bahan penyusunan APBD itu 2007, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 26 tahun 2006 tertanggal pada 1 September 2006
tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2007. Lalu yang ketiga ada Kepala Daerah penyampaian RKUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana yang dilandaskan dalam penyusunan RAPBD kepada DPRD itu selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran yang berjalan. Lalu yang terakhir ada RKUA, itu yang telah dibahas kepada kepala daerah bersama DPRD. Dalam pembicaraannya itu, pendahuluran RAPBD itu selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum, yaitu APBD yang disingkat dengan KUA. Cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sofiana. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKDP untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan SKDP atau RKA SKDP sebelum disepakati oleh DPR. Nah, penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda dan DPRD membahas perancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Yang kedua yaitu pembahasan tentang PPAS. Yang ketiga, KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Dan yang terakhir, kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dana anggaran SKPD atau RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Selanjutnya untuk penyusunan RKA SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan atas tim anggaran atau TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang rencana kerja dan anggaran SKPD harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Nah, pendekatan-pendekatan dalam penyusunan anggaran yaitu ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, lalu pendekatan anggaran terpadu, dan yang terakhir pendekatan anggaran kinerja. Pendekatan KPJM atau pendekatan jangka menengah yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan mempertimbangkan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Selanjutnya, penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu atau Unified Budgeting adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Yang terakhir, penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada
Yang pertama, indikator kinerja. Yang kedua, capaian atau target kinerja. Yang ketiga, analisis standar belanja. Yang keempat, standar satuan kerja. Dan yang terakhir, standar pelayanan minimal. Selanjutnya adalah penyiapan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah atau TAPD itu digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Ya, Raperda APBD ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Next. Nah, Raperda ini harus disosialisasikan ya. Ini adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan bahwa sebelum disampaikan dan dibahas oleh DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Ya, yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD. Penyebarluasan dan sosialisasi ini itu dilakukan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Itu adalah tahapan penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya kita ada penetapan APBD. Penetapan APBD ini melalui 3 tahapan proses ya. 3 tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penetapan APBD. Next, tahapan tersebut adalah yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBN. Yang kedua, ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Lalu untuk tahap terakhir adalah penetapan Raperda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Raperda ya, menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampirannya itu telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Ya. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, ya, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah, kabupaten, atau kota setelah mendapatkan pengesahan dari gubernur terkait. Menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD, gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala bupati, kepala daerah, bupati atau kota, itu berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Ingat, waktunya 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD. Tahap yang kedua yaitu adanya evaluasi Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui, ya, serta rancangan peraturan kepala daerah serta penjabaran APBD yang telah disetujui harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Ya, hasil evaluasi harus telah disampaikan kepada bupati paling lama 15 hari kerja terhitung dari diterimanya Raperda APBD tersebut.
Untuk tujuan evaluasi, adanya evaluasi ini ditujukan untuk yang pertama, tercapainya keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Ya, jadi harus selaras nih antara kebijakan daerah, kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan antara kepentingan aparatur. Jangan sampai kepentingan publik itu melenceng dari kepentingan aparatur, seperti itu. Yang kedua adalah untuk meneliti sejauh mana sih APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan atau peraturan daerah lainnya, ya. Tujuan evaluasi adalah yang kedua ini untuk mengetahui nih bertentangan apakah APBD yang disusun itu bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, sehingga dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing, dapat sesuai lancar sesuai tujuan akhir, seperti itu. Yang tahap yang ketiga adalah penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dilaksanakan setelah evaluasi. Ya, setelah dievaluasi tadi baru bisa ditetapkan perdanya tentang APBD itu paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur terkait paling lama, itu tipe ya, paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Ya, jadi itu penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah. Di garis bawahi adalah setelah Perda dan peraturan kepala daerah itu disampaikan oleh bupati, itu gubernur harus paling lama 7 hari kerja disampaikan ya kepada gubernur setelah tanggal ditetapkan. Oke, sekian materi kami. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.